Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian raket dari Flex Power yang serinya Airspeed 11. Sudah kita gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan saya dibuat terkesan oleh raket ini. Ternyata raketnya enak dan saya puas dengan raket ini guys ya. Cukup pesimis juga di awal dengan raket ini, tapi setelah digunakan dalam beberapa kali kesempatan, ternyata di luar dugaan saya puas guys dengan raket ini. Bahkan kemarin waktu saya coba komparasikan dengan saudaranya, Flex Power Powertrain, saya malah cenderung lebih suka Flex Power Airspeed 11-nya ini guys ya. Kenapa? Ini raketnya secara generate power ternyata bagus juga ya, nggak kalah dengan powertrainnya. Secara kontrol malah lebih enak. Kita mau kontrol flashing-flashing yang lebih akurat, ini ternyata enak. Swingnya juga menurut saya ini lebih responsif guys ya. Jadi itu yang membuat saya lebih suka Airspeed 11 ini daripada powertrain ya. Meskipun kalau secara desain saya lebih suka powertrainnya ini ya, karena ini lebih cakep ya. Tapi kalau kita berbicara soal performa, ini bagus guys. Saya lebih suka dengan raket ini. Sebenarnya di awal saya agak kurang suka juga dengan raket ini. Kenapa? Karena speknya lari guys. Speknya lari. Seharusnya raket ini, kalau kita lihat dari nama serinya, Airspeed, harusnya kan raket yang untuk speed gitu ya guys. Tapi tidak, malah dia berubah karakternya guys ya. Karakternya tuh dia berubah. Di sini tertera BP-nya tuh 290. Tapi yang saya dapatkan ini itu dia lari, malah hampir 300. Jatuhnya dia raketnya malah jadi raket power daripada raket yang all-round atau raket buat kontrol ya. Termasuk dari stiffness-nya. Di sini tertera 9,5. Setahu saya semakin tinggi itu akan semakin flex, tapi di sini malah terasa kaku guys. Nah, ini yang membuat saya jadi suka guys ya. Ya meskipun sebenarnya ini kalau kita lihat dari spek manufakturnya, kemudian spek realnya ini lari, ini bisa mengecoh kita ya. Tapi ternyata setelah dipakai untungnya enak guys dan saya puas ya. Kita akan berbicara banyak ya untuk raket ini pada kesempatan kali ini, mulai dari feeling, karakter, detail, performa, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan kita sampaikan juga ya. Ya meskipun tadi di awal kita juga sudah lumayan banyak bercerita, tapi kita akan coba lihat lebih jauh seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai review Flex Power Airspeed 11 guys ya. Ini harganya terjangkau ya, 190 sampai 270 ya, tergantung paketan yang kalian ambil. Kalau kalian hanya batangannya aja, bisa dapat di bawah 200 ya. Nanti dengan ongkir ya kemungkinan nanti jadi 200. Kalau full paket ya raket, senar, free pasang senar atau free senar, kemudian tas serut ya nanti harganya maksimal ya 200 sampai 270 ya. Jadi nanti tergantung kalian ya. Dan ini raketnya ada beberapa pilihan warna. Ini yang saya pegang ini warnanya hitam, kemudian ada kombinasi birunya, ada putih pucatnya gitu ya, dan ini finishingnya dibuat glossy guys ya. Dan raket ini seperti saya katakan di awal, ini harusnya adalah raket yang masuk tipe raket all-round atau raket kontrol, tapi dia berubah karakternya ya menjadi raket power karena yang saya dapatkan beratnya 83, ini masih sesuai ya 4U beratnya. Kalau BP-nya ini naik ya dari 290 menjadi hampir 300, jadi dia larinya lumayan. Jadi berubah karakternya menjadi raket power. Cuma saya nggak tahu ya guys, nanti kalau kalian misalkan ambil raket ini, apakah akan mendapatkan seperti yang saya dapatkan atau enggak. Tapi kalau yang saya dapatkan, ini malah jadi enak ya, yang seharusnya raket allround malah jadi raket power. Tapi malah enak guys, dipakainya malah enak ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini raketnya untuk bermain power enak, generate powernya bagus. Control flashing yang lebih akurat ini juga enak. Swingnya juga menurut saya lebih enak, karena dia lebih kaku ya, cenderung kaku. Jadi dia ketika kita swing seperti ini, dia langsung ikut. Berbeda dengan powertrain yang flex, jadi dia ya seperti ada delay-nya gitu guys ya. Jadi ini nanti tergantung kalian. Kalau misalkan kalian sudah punya power yang bagus ya, kalian kemudian mau levelnya bertambah dengan mencari kontrol yang lebih akurat. Nah, ini oke ya. Tapi kalau kalian misalkan powernya kurang begitu bagus ya, nah powertrain ini akan ngebantu kalian karena shaftnya yang flex ini akan memberi bantuan dorongan. Tapi untuk kontrolnya nanti dia akan di bawah dari Airspeed 11 ini ya. Nah, untuk powernya ini juga didukung dengan frame shape-nya ini guys, yang dia boxy banget ya. Kalau saya perhatikan ini boxy banget ya, terutama di bagian sekitar pijon ini boxy banget ya.
boxy banget, cuma agak ke atas dia box biasa gitu. Kemudian di bagian atasnya lagi, paling atas ini dia masih kelihatan box ya. Cuma memang di bagian sekitar T-joint ini boxinya kelihatan banget. Jadi ini ngedukung banget dengan BP yang saya dapatkan ya. Jadi ketika terjadi impact dengan shuttlecock ini dia lebih solid guys ya. Oke, ini raketnya memang terasa kaku ya kalau yang saya rasakan ya, lebih kaku daripada powertrainnya ya. Kemudian untuk swing dan manuvernya, menurut saya meskipun ini BP-nya tinggi, tapi ini termasuk enak juga ya. Kemarin makanya saya kaget juga, wah BP-nya hampir 300, tapi kok swingnya masih bisa dikatakan enak ya. Ini menurut saya terbantu dengan shaft-nya yang cenderung kaku, jadi dia lebih enak ya guys, untuk di swingnya lebih enak ya. Saya coba bandingkan dengan raket lain yang pernah saya review dengan BP segitu, kemudian shaftnya stiff, itu lumayan effort. Tapi nggak tahu kenapa yang ini kok terasa nggak begitu effort ya, malah terasa nyaman menurut saya ya. Aneh juga guys ya. Kemudian untuk handlingnya, G1-nya ini nyaman guys ya. Jadi ya besarnya pas menurut saya. Kemudian untuk adaptasinya, saya pribadi nggak susah ya guys untuk beradaptasi dengan raket ini. Kalau misalkan BP-nya ini sesuai dengan yang tertera, harusnya akan enak dipakai buat kalian yang gaya bermainnya all-round ya guys ya, atau kalian suka bermain kontrol. Tapi kalau misalkan raket ini nanti kalian dapatkan BP-nya tinggi, nanti tergantung kalian. Kalau misalkan kalian suka bermain power, pasti kalian akan suka dengan raketnya ya, untuk gaya bermain. Seharusnya ini raket yang ya untuk bermain kontrol ya, all-rounder gitu ya, yang mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Tapi berhubung ini yang saya dapatkan speknya lari, menjadi ya raket yang head heavy, ini raketnya untuk bermain power, lebih enak. Power, kombinasi power dan juga kontrol. Untuk swingnya memang tidak sebagus power dan kontrol, tapi menurut saya ya cukup enak ya, kebantu dari shaftnya yang stiff, sehingga swingnya lumayan responsif juga ya. Kemudian untuk feel solidnya menurut saya sudah oke ya, meskipun kalau raket dengan harga segini ya kita nggak bisa berharap banyak ya. Kelas materialnya berbeda dengan raket yang harganya ya middle atau high end, tentu berbeda, jadi ya dimaklumi. Tinggal kasih senar yang bagus, pasti hasilnya bisa lebih maksimal ya. Untuk tensionnya ini raketnya saya ditarikan 28 lbs ya, mesin digital, menggunakan senar Ebox Ultimum Pro 66, senar terbaik 20 ribuan menurut saya guys ya. Eating seperti ini guys. Dan kemarin waktu saya coba ya, ini kombinasi yang bagus sebenarnya, raket yang harganya terjangkau dengan senar yang harganya terjangkau pula. Jadi hasilnya mantap, maksimal ya menurut saya ya, meskipun kalau dikasih senar yang lebih bagus, kayak Ultimate, kayak BG66 Force, pasti akan lebih bagus lagi. Tapi menurut saya, kalau kalian memang kaum yang mendang-mending ya, kalian mencari raket murah, kalian yang ya tidak mau terlalu banyak pengeluaran, ya ini udah oke lah ya menurut saya. Kalau kalian punya skill yang bagus, pasti tetap bisa dimaksimalkan raket ini guys ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh ke detail performanya, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, cek this out.
Nah, itu tadi guys cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, dan saya pribadi puas ya untuk ukuran raket yang harganya 190-an sampai 270.000 ini guys ya. Dan setelah saya pakai dalam beberapa kali kesempatan, menurut saya raket ini punya spesialisasi di power dan juga kontrol ya. Powernya enak karena yang saya dapatkan ini BP-nya lumayan tinggi, hampir 300, jadi generate powernya dia gede. Kemarin waktu saya coba pakai di belakang untuk bermain power, semes-semes, gebuk-gebuk, raketnya enak, solid dan juga stabil ya. Buat kontrol flashing juga enak, apalagi kalau kita ingin mencari akurasinya. Raket ini enak, kebantu dengan shaftnya cenderung kaku, jadi kita bisa memaksimalkan kontrol dan juga flashingnya. Yang buat saya terkesan dengan raket ini, saya pakai di depan pun ini raketnya masih oke ya. Untuk ukuran raket murah, powernya saya kasih nilai 9,5. Untuk ngelop saya kasih nilai 9 ya, nggak susah ya, meskipun di awal-awal kita harus adaptasi dengan shaftnya yang cenderung kaku. Untuk drive sebenarnya kurang responsif karena raketnya cenderung heavy, jadi tentu akan berbeda dengan raket yang karakternya raket speed atau raket allround ya. Tapi menurut saya ini swingnya masih lumayan enak karena shaftnya kaku, jadi dia swingnya kayak lebih ngikut gitu aja ya. Saya kasih nilai 8. Defense saya kasih nilai 8,5. Untuk netting lah 9, drop shot 9,5. Control placing yang lebih akurat saya kasih nilai 9,5. Menurut saya raket ini akan lebih pas buat kalian yang secara power udah bagus, suka bermain power, secara tangan juga udah kuat ya. Kalau kalian misalkan powernya belum begitu bagus tapi suka bermain power, kalian ambil aja yang power train ini karena shaftnya yang flex akan lebih ngebantu power kalian dan akan lebih ramah di tangan kalian ya. Dan menurut saya ini jadi opsi bagus buat kalian yang mencari raket alternatif, raket yang ya buat cadangan tapi punya performa yang bagus. Raket ini boleh juga harganya terjangkau dan performanya bagus. Menurut saya itu aja review kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.